Baik, Ibu ini apa kabar? Baik Ibu. Sehat? Ya, puji Tuhan sehat Ibu. Ibu sendiri sehat Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Ya baik Ibu, ini ketemu lagi saja untuk ketemu kegiatan PI 6. Tidak terasa ya Ibu ini ya, kita sudah di penghujung kegiatan. Ya. Semoga harapan semua pembelajaran yang Ibu sudah dapat baik daring, luring, bisa diaplikasikan ya. Jangan selesai guru penggerak lalu Ibu berhenti seperti itu. Terus berkembang, kembangkan ide-ide, terus membuat perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa kita adalah agen perubahan gitu ya. Ibu In sangat mengetahui tentang fokus pendampingan untuk PI 6 ini. Ya, fokusnya. Kita punya fokus pendampingan PI 6 ini untuk melihat sejauh mana saya punya perkembangan yang sudah dilakukan pada modul-modul sebelumnya, terkhusus tentang apa yang sudah saya lakukan untuk kegiatan di sekolah. Dalam hal ini untuk mengidentifikasi aset yang sudah dilakukan di sekolah, baik bersama kepala sekolah, bersama guru, siswa, dan juga dengan orang tua murid. Selama sebulan yang sudah berjalan, dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya, proses apa saja yang sudah Ibu jalan sesuai dengan pembelajaran yang Ibu dapatkan selama program guru penggerak. Baik Ibu, untuk kegiatan sebulan ini saya rasa ada sekaligus 2 modul yang untuk berjalan dan sudah boleh selesai, yaitu dari modul 3.2 sampai modul 3.3, yang mana tentang identifikasi aset, kemudian perencanaan dengan berbasis baca untuk alurnya. Selanjutnya bagaimana saya mengembangkan sebuah program yang berdampak positif kepada murid. Nah, yang sudah saya lakukan Ibu ada dengan guru bersama kepala sekolah, juga dengan perwakilan orang tua dan juga para murid, yang mana pada saat saya melakukan identifikasi pembicaraan aset apa yang kita punya dalam lingkungan sekolah berdasarkan aset kekuatan. Di situ juga saya memperkenalkan sebuah program yang dibuat untuk murid, yang mana bisa sebagai perwakilan dari visi misi sekolah untuk menjawab apa yang selama ini menjadi kekurangan kami, yaitu terhadap literasi, dan jika dilihat berdasarkan rapor pendidikan Ibu. Jadi program yang saya buat itu sudah disosialisasikan untuk kepala dari pihak sekolah maupun kepada orang tua dan murid. Dan untuk kelanjutannya, saya sedang mencanangkan bagaimana untuk keterlanjutan program yang saya buat ini bersama rekan sejawat yang sudah dibentuk dalam tim ini. Demikian Ibu. Oke. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu dapat selain untuk 1 bulan terakhir dengan yang awal-awal? Tindak lanjutnya ada beberapa rencana sebenarnya Ibu, terlepas dari program guru penggerak, dalam artian program yang saya buat sebagai tugas akhir dan juga perencanaan yang dilaksanakan bersama teman-teman. Tindak lanjutnya akan saya lakukan yaitu terus pertama harus saya konsisten dulu dengan program yang sudah dibuat, terus membuat refleksi apa yang sudah dilakukan yang belum dan menjadi pertimbangan untuk perbaikan ke depan. Yang berikutnya ada dengan kerjasama dengan rekan-rekan sejawat yang mana sudah dalam bentuk tim untuk lebih meningkatkan lagi kita punya kompetensi guru masing-masing. Saya berlaku sebagai pendamping bagi teman-teman dalam melaksanakan observasi kelas dan lain-lain yang berkaitan dengan kompetensi guru di sekolah ini. Demikian. Apa yang Ibu laksanakan sudah jelas bahwa ada apakah ada kira-kira yang Ibu lakukan itu ada tantangan atau bagaimana? Baik Ibu, terkait tantangan pasti saja ada tantangan. Yang pertama tentang waktu, karena mengingat pada semester ini kita banyak libur, kemudian adanya banyaknya program yang harus diselesaikan, misalnya ulangan akhir semester dan juga ujian sekolah, sehingga waktunya sangat mepet. Tapi untuk tantangan
berkaitan waktu ada tantangan lainnya juga, yaitu dengan daya dukung sekolah, yang mana kita di sini beberapa waktu ini sering terjadi mati lampu dan juga hilang sinyal, Ibu. Jadi terkadang untuk hal-hal yang berkaitan dengan online kami sering terkendala tentang hal itu. Itu saja, Ibu, kalau untuk tantangannya. Iya. Kira-kira capaian yang Ibu sudah capai apa dari semua yang Ibu lakukan? Untuk capaiannya, Ibu, yang pertama tentang programnya, secara intrinsik program saya sudah boleh tercapai, sudah boleh berjalan, sudah boleh ada pengembangan dari program yang saya buatkan untuk kegiatan sekolah selama program guru penggerak, bukan hanya untuk modul ketiga, bahkan dari modul kedua sampai modul ketiga ini sudah terus berjalan sekolah dan sudah diterapkan, mulai dari praktik baik, pembiasaan baik, kesempatan kelas, kemudian pendampingan teman, rekan sejawat, sampai pada pembuatan program yang mengarah kepada visi misi sekolah. Iya, baik. Luar biasa ya Bu ya. Mungkin sudah merupakan ya keberhasilan yang Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir, kemudian dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya, Ibu sudah bisa mencapai hasil. Baik Ibu In, mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan Ibu akan bisa mengembangkan lagi. Oke, baik. Untuk kegiatan inti pendampingan 6 ini, yaitu kita akan membahas tentang kegiatan Persiapan untuk pengelolaan program. Dari pengelolaan aset yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah melakukan diskusi bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat 5 orang, 5 siswa dengan pantua ataupun pemangku gender ya. Ya. Dalam pelaksanaan itu apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan diskusi? Baik Ibu, untuk kegiatannya saya lakukan itu pada mulai sudah persiapan dari modul 2.3, yaitu untuk persiapan dengan rapat orang tua, kemudian dengan guru dan kepala sekolah, Ibu. Sedangkan untuk murid baru saya lakukan untuk bulan ini. Yang awal yang persiapan saya yaitu membuatkan surat, kemudian notulen rapat, dan setelah notulen rapat dibuat, kita pengadaan kegiatannya di sekolah dan semuanya bertempat di sekolah. Untuk dengan orang tua sebagai perwakilan, saya mengambil dari beberapa latar belakang untuk melihat kebutuhan yang ada di sekolah. Kemudian dari hasilnya sudah boleh memperoleh tambahan, Ibu, dari apa yang saya kirakan bahwa hanya segelintir hal yang kita punya atau kekuatan aset yang kita punya di sekolah, tapi ternyata berdasarkan hasil yang sudah dilakukan, berdasarkan rapat dengan orang tua, kepala sekolah dan yang lain-lainnya, ternyata ada pengembangan di dalamnya. Iya, baik. Kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam berdiskusi baik dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua, kemudian pemangku gender, lebih-lebih kepala sekolah. Apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan diskusi? Baik Ibu, yang saya dapatkan selama proses diskusi itu ternyata banyak hal, Ibu. Pertama, kita kan diajarkan untuk melihat kepada kesiapan yang kita punya, tapi terkadang sebagai manusia kita melihat kepada kekurangan yang kita miliki. Ternyata berdasarkan hasil rapat, diskusi dan lain-lain, walaupun kita di daerah pelosok, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada aset-aset tertentu yang bisa kita kembangkan untuk pemberdayaan murid. Misalnya untuk orang tua, ternyata kita di sini memiliki aset sumber daya manusia, dalam artian dari orang tua yang mana mempunyai keterampilan alami. Misalnya ada orang tua yang mempunyai kecakapan dalam membuat kerajinan, ada orang tua yang ahli dalam mekanik, dan itu juga terdapat dalam minat bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Sehingga pemikiran saya ke depan adalah ketika nanti apa yang sudah saya temui aset orang tua ini akan boleh dikolaborasikan ketika dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga itu juga berkaitan dengan apa yang saya lakukan untuk
hasil dari kuesioner ini dari teman-teman dan juga dari kepala sekolah juga memang menemukan hal yang sama. Selanjutnya dari kepala sekolah juga mengakui bahwa memang sekolah kita berdasarkan fasilitas masih banyak yang kurang, tapi tidak memandang kepada fasilitas fisik, tapi juga beliau memandang dari sisi SDM, yaitu sumber daya guru yang kita miliki di SMA Negeri 33. Kami sudah memiliki memang belum lengkap untuk guru mata pelajaran, tapi kami sudah memiliki 11 guru mata pelajaran paten atau umum yang boleh dikatakan mempunyai kualifikasi pendidikan yang cocok pada tempatnya atau linier. Kemudian dari pihak para murid sendiri, mereka melihat kepada fase atau aspek lingkungan, yang mana memang lingkungan sekolah kita adalah lingkungan hijau dan banyak ide yang dimunculkan oleh mereka. Dalam arti saya tidak pernah berpikir bahwa lingkungan sekolah kami ini hanya berbentuk pohon-pohon, memiliki tanaman A dan B, tapi ternyata untuk memanfaatkan tanaman A dan B dari anak-anak itu sendiri, mereka punya ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan nanti. Misalnya tanaman kroton dari anak-anak itu kan kalau untuk ke level secara nasional mungkin dikenal hanya sebagai tanaman pagar rumah, tapi dengan adanya kreativitas dari anak-anak, mereka mulai menamai tanaman-tanaman ini dan melihat daya jual, dan ternyata kita juga punya aset ke sana. Karena kalau dilihat tanaman ini hanya berkisar di daerah, tapi ternyata punya daya jual sampai ke luar negeri. Nah, itu saya peroleh dari anak-anak, bukan dari pihak guru ataupun dari mana-mana. Nah, jadi misalnya kalau saya tidak melakukan kegiatan diskusi bersama siswa pun, saya tidak bisa menemukan aset itu, Ibu. Jadi memang ketika melakukan diskusinya banyak dari setiap pihak yang saya dapat terkait pengembangan atau aset sekolah yang ada. Berarti ada Manfaatnya ya. Kira-kira dari diskusi yang Ibu lakukan itu dalam mau melakukan itu ada tantangan tidak atau hambatan? Iya, Ibu. Untuk tantangannya saya punya tantangan dari pihak orang tua, Ibu, karena latar belakang kehidupan orang tua siswa SMA Negeri 33 ini hampir 98% adalah petani, dan mereka semua berlatar belakang bukan pendidikan seperti kami yang ada di sekolah, yaitu guru-guru. Jadi tantangannya adalah ketika saya harus memilih mereka, saya harus melihat bahwa dari perwakilan orang tua manakah yang memang mempunyai kapasitas yang bisa menjawab. Oleh sebab itu, saya pribadi turun langsung untuk bertanya di desa, kira-kira manakah yang boleh saya ambil, dan mendapatkan respon balik dari pihak desa bahwa ada orang tua tertentu yang dinilai dari desa bahwa mereka ini mempunyai kapasitas pengetahuan yang lebih dan juga mempunyai kontribusi ke sekolah dalam hal ini untuk pengetahuan dan juga keterampilan, Ibu. Misalnya salah satu orang tua banyak di sini adalah petani tomat dan cili. Tapi dari sekian banyak petani tomat dan cili yang adalah orang tua yang bersekolah di sini, anak-anak sekolah sini, ada satu orang yang sudah boleh mengembangkan pertaniannya atau cara menanamnya dengan model yang lain lah. Beliau itulah yang saya ambil sebagai perwakilan di sekolah, Ibu. Jadi untuk perwakilan 5 orang yang kemarin itu saya ambil lebih dari 5 orang. Jadi ada sekitar 21 orang tua yang saya ambil dengan sampel dengan dalam artian dengan perbedaan pengetahuan masing-masing orang tua, begitu, Ibu. Itu tantangannya ya demikian, Ibu. Karena harus melihat lanjut dari kegiatan itu apa yang Ibu lakukan? Tindak lanjutnya setelah saya sudah mendapatkan referensi dari pihak desa, karena kan ada 3 desa, Ibu, di sini. Ada Ketanate, kemudian ada Wakaim, anak dusun, dan juga Tanah Merah yang anak-anaknya sekolah di sini. Setelah saya mendapatkan nama-nama tersebut, saya kembali berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu, karena beliau akan memutuskan, karena beliau lebih tahu bahwa orang tua yang ini yang bisa memberikan dampak positif untuk kami di sekolah. Jadi saya kemudian mensortir bersama kepala sekolah, memilih beberapa orang tua yang akan diundang nanti. Gitu. Luar biasa. Iya. Dari kegiatan itu ada capaian yang Ibu dapat? Iya. Capaiannya yang seperti saya sampaikan, Ibu, ada pengetahuan tambahan yang saya peroleh. Ternyata walaupun mereka orang tua yang dipandang masyarakat bahwa hanya sebagai petani, tetapi mereka mempunyai keterampilan yang tidak dimiliki kami juga sebagai guru, dan itu menjadi sumber pengetahuan buat kami dan juga terutama kepada para murid, Ibu. Sebagai contoh yang tadi saya bilang, ada petani tomat, kemudian ada petani buah-buahan, misalnya
buah naga. Selama ini kan kita lihat hanya mereka tanam biasa, ternyata ada teknik tertentu menggunakan lampu untuk supaya tanaman ini cepat berbuah, hasilnya lebih baik dan sebagainya. Jadi hasil dari penemuan itu saya juga merampungnya, kemudian mencatatnya, diserahkan lagi kepada kepala sekolah dan berbicara dengan beberapa teman yang pada bidang, misalnya ada bapak geografi dan juga ibu guru biologi, untuk bagaimana kita mengemasnya dalam bentuk pembelajaran. Dan nanti ke depannya dengan perencanaan kami akan mengundang beberapa orang tua tersebut yang sudah terdata namanya dan meminta kesediaan untuk berbagi ilmu dengan anak di kelas, Ibu. Karena harus merefer dengan mata pelajaran, guru mata pelajaran juga ya, demikian. Jadi saya tidak kerja sendiri, Bu. Ada dengan teman-teman, rekan guru. Kira-kira akhir dari semua program yang Ibu sudah buat hingga hari ini ya, apa yang Ibu dapatkan dan apa yang Ibu sampaikan? Hasilnya yang pertama memang bukan untuk diri saya sendiri, Ibu. Karena program saya buat ini dengan prioritas untuk sekolah. Kemudian yang berikutnya untuk murid, dan yang terakhir itu untuk kami para guru. Karena apa? Yang pertama, ketika anak-anak ini berkembang, murid ini mendapat pengetahuan, kami sebagai guru memang adalah guru, tapi kami juga memiliki keterbatasan pengetahuan soal misalnya ladang. Saya guru bahasa Inggris, saya tidak tahu apa-apa tentang ladang, tapi ketika ada tambahan ilmu pengetahuan dari luar, anak-anak juga boleh mengembangkan pengetahuan mereka, karena anak-anak kami juga lebih paham sebenarnya tentang lahan, hanya kami guru yang belum. Jadi ketika mereka lulus nanti, mereka punya cikal bakal sudah ada kemampuan tersendiri nantinya, Ibu. Jadi kalau ditanya apa yang saya miliki adalah milik bersama, baik dari sekolah maupun dari murid dan juga dari teman-teman. Demikian. Ya. Oke, tadi saya agak ini. Bagaimana saat menyampaikan undangan ke orang tua? Yep. Bagaimana respon orang tua? Yang pertama saya ditanya, Ibu, karena dengan berbagai alasan. Pertama, undangannya saya buat kepada 25 orang tua, tapi yang datang adalah 21, karena yang 4 orang tua itu ada sedikit berhalangan dengan kesehatan. Awal undangannya saya sampaikan, saya tidak sampaikan langsung ke desa, tapi saya turun ke rumah, karena saya berpikir bahwa undangan ini bukan undangan rapat penilaian. Kalau rapat nilai atau rapat rapot kan orang tua langsung datang, tapi dengan adanya surat ini maka mereka akan berpikir apa ini yang akan terjadi, karena orang tua pasti membawakan sesuatu. Jadi ketika saya melakukan kunjungan ke rumah, orang tua bertanya bahwa apa yang mereka bisa berikan. Namun yang saya sampaikan adalah yang saya minta dari Bapak Ibu hanyalah mungkin Bapak Ibu bisa memberikan ide, memberikan masukan, apa yang Bapak Ibu lebih tahu daripada saya di sekolah nanti, bersama-sama dengan orang-orang tua yang lain untuk membangun sekolah ini. Jadi saya tidak meminta finansial dari Bapak Ibu, tapi saya hanya minta dukungan dan juga dukungan moral dan juga pengetahuan dari Bapak Ibu. Jadi dengan ada beberapa kali percakapan dengan orang tua, ada juga contohnya ada satu orang tua yang ahlinya menganyam tikar. Lalu sang ibu bertanya bahwa apakah saya yang tidak selesai sekolah ini bisa mengajarkan anak-anak. Saya bilang justru saya yang sekolah lebih tinggi dari ibu tidak mampu untuk membuat tikar, tapi ibu mampu untuk membuat tikar. Jadi kecakapan dan keterampilan ibu itu yang nanti akan diajarkan untuk anak-anak. Jadi semua orang tua itu punya kapasitas. Hanya saja saya memilih orang tua tertentu yang nyatanya mempunyai kelebihan yang tidak di sekolah kami miliki. Jadi dengan demikian orang tua juga merasa diri bahwa mereka adalah spesial, sehingga mereka dengan antusias, karena kita rapatnya mulai jam 10 tapi jam 9 orang tua sudah ada. Dan saya sangat bersyukur karena mendapat partisipan dan respon baik dari orang tua, sehingga kami bisa melaksanakan itu dengan baik. Baik. Tadi belum tuntas apa yang saya inginkan, misalnya yang tadi saya fokuskan itu bahwa selama mengikuti kegiatan program guru penggerak sampai dengan DPI 1 sampai dengan PI 5, yang Ibu dapatkan dari semua itu apa? Untuk saya sendiri ya, yang pertama ada perubahan untuk diri sendiri, Bu. Yang pertama sekali, awalnya sebelum saya mendapatkan pendampingan, saya selalu berpikir apa yang saya dapat itu punya saya sendiri. Karena saya selalu belajar sendiri dan hasilnya juga, prosesnya juga saya sendiri. Tapi ternyata dari mulai pendampingan 1 sampai pada pendampingan 5, banyak karya yang dibuat bukan oleh saya sendiri, melainkan ada campur tangan dari teman-teman sebagai kolaborasi.
Jadi perubahan yang pertama itu, yang kedua adalah penambahan pengetahuan. Selama ini saya berpikir bahwa yang saya sudah dapat sudah cukup, tapi ternyata sebagai guru tidak berhenti untuk belajar. Yang berikut adalah terjadinya kolaborasi yang begitu baik, karena awalnya kami bekerja sendiri-sendiri, merasa diri bahwa ada yang lebih, ada yang kurang, dan itu tidak pernah mau terbuka antara satu dengan teman lain. Tapi ternyata melalui banyaknya pendampingan ini, saya pun diajarkan bahwa sebagai guru yang pertama harus merendah, kemudian harus sabar, yang berikutnya harus terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, memilih teman-teman yang dapat saling mendukung, saling menyokong supaya adanya perubahan. Demikian, Ibu. Dengan program guru penggerak ini, apa Ibu merasa senang begitu, bahagia? Malah saya bersyukur, Ibu, bukan hanya bahagia, tapi saya bersyukur karena awalnya saya berpikir seperti teman-teman yang lain bahwa program penggerak ini hanyalah program biasa saja. Padahal kita sudah jadi guru, kenapa kita harus mengikuti program penggerak, apalagi kita sudah sertifikasi, sudah PPG, segala macam, otomatis kita pengetahuannya sudah wow. Ternyata ketika mengikuti program guru penggerak, semuanya kembali ke nol, kembali ke zero, dalam artian ini loh yang jadi guru sebenarnya harus mendasar seperti ini, yang dilakukan bertahap seperti ini, dan hasilnya nanti seperti ini. Jadi tidak serta-merta kita datang melabelkan diri sebagai guru, datang mengajar, terus pulang, memberikan nilai sebeginian, itu tidak ada bekalnya sama sekali. Tapi lewat kegiatan atau program guru penggerak ini, saya sebagai yang pertama di sekolah ini merasa bersyukur karena dari program penggerak ini banyak perubahan yang terjadi di sekolah itu, mulai dari lingkungan sekolah, kegiatan sekolah, partisipasi murid, aktivitas murid yang dulunya malas sekolah sekarang sudah rajin sekolah karena sekolahnya kegiatan lebih ramai, kemudian perubahan dengan teman-teman, banyak sekali Bu dari kegiatan program penggerak ini yang membuat banyak perubahan baik untuk diri, lingkungan, dengan teman-teman maupun dari sekolah itu. Jadi program penggerak ini kalau dibilang kata luar biasa itu memang tepat, Ibu. Demikian. Jadi dapat merubah mindset ya. Iya, benar. Bisa menjadi agen perubahan. Siap. Bisa melaksanakan transformasi dalam pendidikan. Ya. Silakan Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa di kegiatan air ini. Baik Ibu, karena ini pendampingan ke-6, jika diminta ucapan terima kasih, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Ya, sedikit mau menangis Ibu. Karena saya sampai 3 kali mengikuti program ini, mencoba, dan selalu dijudge bahwa program ini program sales. Saya harus berkutat dengan pandangan teman-teman bahwa ngapain jadi guru penggerak? Tuh bergerak di situ saja. Begitu juga dengan statement-statement bahwa guru penggerak itu tidak mengajar. Mereka hanya bergerak di luar, malas masuk kelas. Dan saya mencoba untuk mendobrak itu, walaupun memang membutuhkan waktu ekstra, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Menteri untuk programnya. Semoga tidak terhenti untuk kami di bagian pelosok, karena kemudahan yang diberikan itu luar biasa. Walaupun kami terkadang hilang sinyal, tapi guru-guru pendamping kami dan fasilitator selalu siap untuk mendampingi. Dan juga terima kasih kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fasil yang selalu mengerti kondisi kami, apalagi kami di pelosok ini yang terkadang tidak ada sinyal, tapi kami berusaha, tugas kami selalu masuk sebelum awal waktu, dan tidak pernah kami dijudge bahwa kami ini guru tidak mampu, tapi selalu diberikan semangat, dorongan, motivasi bahwa dari manapun kami berasal, kami bisa. Guru penggerak tidak ada yang tidak bisa, karena kami bergerak dan juga untuk menggerakkan. Dan yang berikut saya ucapkan terima kasih buat Ibu yang sudah seperti ibu saya sendiri, mau mengerti kondisi saya di sini.
selalu memberikan dorongan buat saya bahwa harus bisa. Seperti ibu selalu bilang untuk saya bahwa Ade bisa, si Ade bisa. Dan itu menjadi saya punya kekuatan sampai saya ada di PGE 6. Seandainya saya dapat pendamping yang lain, mungkin saya sudah berhenti, Ibu. Karena saya punya tugas tanggung jawab yang begitu besar di sekolah, maupun sebagai ibu rumah tangga yang harus melihat anak-anak sendiri, mendapat tanggung jawab yang begitu besar di sekolah, menghadapi teman-teman yang berbagai karakter. Jadi yang ketiga, saya ucapkan terima kasih buat ibu yang selalu ada buat saya. Terima kasih banyak ibu untuk bantuannya. Karena ibu selalu mendapat rezeki dan kesehatan. Karena ibu sudah boleh bersedia bolak-balik Masohi Tanah Merah. Walaupun berhari-hari perjalanannya, tapi ibu selalu ada siang untuk kami dan diberi kemudahan dalam hal apapun, ibu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Angkatan 9, baik dari guru dan yang lain-lain. Karena kita sudah boleh berkolaborasi memberikan pengetahuan yang luar biasa. Banyak masukan perubahan yang saya dapatkan dari teman-teman Angkatan 9. Ketika kita ada dalam ruang kolaborasi, ide-ide itu saya catat dan saya kaji di sekolah apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Dan pesan saya semoga seperti yang tadi Ibu PP katakan, jangan kita berhenti pada saat ini program sudah selesai, karena apa gunanya kita mengikuti program selama 6 bulan lalu selesai tanpa ada bekas atau ada hasil yang kita terima. Bukan masalah uang atau apa, tapi yang kita terima adalah nanti hasil yang kita buat di sekolah bisa terpakai, bisa digunakan di sekolah, berdampak pada anak-anak dan juga kepada teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di kelompok B dan juga di teman-teman saya. Yang pertamanya kita 5 orang, tapi kemudian Ibu Isna berhenti karena harus mengikuti PPG. Kemudian sekarang tinggal kita berempat. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Michael, Ibu Ida, dan Ibu Saina selalu ada buat kita ketika harus berdiskusi sampai tengah malam, membuat tugas. Tapi kita tetap semangat, saling mendukung satu dengan yang lain. Kekurangan kita saling menutupi. Dan terima kasih juga karena walaupun kami yang dari jauh-jauh selalu datang dan selalu diterima dengan baik ketika ada dalam kegiatan Loka Karya, dari Loka Karya 1 sampai Loka Karya 5. Makanya ke depan nanti jaringan hubungan bersaudara ini selalu terjaga, supaya bukan hanya sebagai pribadi kita adalah saudara, tapi juga dalam kegiatan apapun untuk pengembangan pendidikan ke depan, kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Itu Ibu, terima kasih. Pada BGP? Iya. Yang berikutnya adalah untuk BGP, karena walaupun program dari Pak Menteri, tanpa BGP Maluku, kami pun tidak bisa ada sampai saat ini, Bu. Karena kalau tidak ada BGP pun Loka Karya tidak bisa berjalan, dan tanpa BGP pun kami yang dari sini pun tidak mungkin bisa turun sampai ke Masohi. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak Maluku, kepada Bapak Pimpinan, Pak Mansur, dan juga pada staf semuanya yang selalu hadir bersama-sama dengan kami sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak, dan semoga para Bapak dan Ibu tidak bosan-bosan untuk mendengarkan keluhan kami dan terus memperhatikan kami yang ada di daerah yang jauh seperti ini. Bukan hanya kami saja, melainkan teman-teman yang ada di 3T juga, pelosok Maluku yang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga kami selalu diperhatikan dan terus melaksanakan kegiatan ini untuk pengembangan dunia pendidikan di daerah Maluku. Terima kasih. Terima kasih Bu In ya, sukses. Semoga dapatkan hasil yang memuaskan. Ya baik, demikian kegiatan wawancara singkat tanya jawab terkait dengan kegiatan PI 6. Kami sudah mendapatkan banyak informasi, kemudian curhat dan terima kasih. Inti dari semua pembicaraan ini bahwa kegiatan guru penggerak dapat memberikan perubahan yang nyata kepada dunia pendidikan, dan sebagai CGP yang nanti akan dikukuhkan sebagai calon guru penggerak akan menjadi agen perubahan menuju pada transformasi pendidikan.
Demikian hari ini tanggal 28 Maret kami sudah melakukan PI. Ya, kelihatannya agak terlambat karena memang ada kegiatan yang saya lakukan di Kota Ambon selama 1 minggu. Nah, ini sehingga PI kami agak terlambat. Tapi alhamdulillah kami bisa selesaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang dilaksanakan ini akan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk membuat perubahan dalam dunia pendidikan, terkhusus di tempat aktivitas dan secara umum untuk Maluku seluruh. Demikian untuk kegiatan aktivitas hari ini.